selamat menunaikan ibadah puasa dan tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja ya. Jadi aku punya kenalan, wawa aku namanya Mbak Sisi, namanya ini aku samarkan. Kejadian ini terjadi pada tahun 2016 lalu pada saat Mbak Sisi ini lagi hamil lumayan gede, hamil 6 bulan. Dia ini tinggal sama suaminya di rumah nenek suaminya di daerah Malang, Jawa Timur. Nah, rumahnya itu pada saat itu sedang direnovasi kayak gitulah. Dan di tempat tinggal si nenek itu rumahnya udah lumayan megah-megah tuh, udah lumayan gede. Tapi hanya rumah nenek inilah satu-satunya yang masih terbuat dari setengah bambu kayak gitu dan masih direnovasi pula. Dan memang rencananya yang mau merenovasi rumah itu adalah sang suami sama Mbak Sisi gitu ya. Nah, di hari itu tepatnya udah sore, suaminya pulang, terus mereka makan, udah maghrib mereka pergi sholat berjamaah di masjid, terus pulang lagi, berkumpul lah kayak gitu kan. Nah, sementara sang nenek, memang mohon maaf sang nenek ini udah sepuh. Jadi sang nenek sehariannya itu cuma di atas tempat tidur, makan kayak gitu. Terus di jam 8:30 malam Mbak Sisi itu udah kayak kelelahan, maklum lah kan lagi hamil gede. Dia pamit masuk kamar duluan gitu mau tidur. Udahlah dia tidur. Terus tiba-tiba Mbak Sisi kebangun jam 12:30 malam. Nah, waktu dia kebangun itu posisi dia lagi dipeluk gitu kan sama suaminya. Belum kayak lagi buka mata banget, kayak jadi kayak masih kerenyep buka mata gitu. Dia ngeliat kayak ada sesuatu di leher si suami. Kan hadap-hadapan kan dipeluk. Waktu dia benar-benaran buka mata, dia ngelihat ada tangan warna merah. Ini tangannya warna merah ya, bukan berdarah. Tangannya merah gitu kayak lagi meluk suaminya bagian leher. Terus waktu dia ngedongak, dia ngelihat ada cewek senyum serem banget dan wajahnya itu merah, bukan berdarah ya, merah. Matanya juga merah, rambutnya hitam gitu terurai. Dah ngeliat hal itu langsung kaget lah kan Mbak Sisi, teriak, dia akan nangis. Nah, tapi pada saat itu entah kenapa Mbak Sisi ini mikirnya itu bukan setan, melainkan dia pikir suaminya ini bawa cewek lain. Sudah bilang, mas tadi ada yang klonin kamu, itu siapa? Segala macam itu, cek nggak ada apa-apa deh, nggak ada. Terus setelah kejadian malam itu langsung ditenangin sama suaminya, balik lagi tidur nih Mbak Sisi ya. Nah, terus keesokan paginya pada saat si suami ini berangkat kerja, Mbak Sisi masuklah ke kamar sang nenek yang memang sebelahan kali wak kamar mereka. Rumah itu kan memang kecil kan. Terus pergi ke kamar Mbah kayak dimandiin gitulah Mbah. Tiba-tiba Mbah ini cerita, "Dok, tadi malam sekitar jam 12:30 pagi Mbah kebangun. Mbah ngeliat ada pocong gede banget, tinggi sampai menembus genteng, sampai wajahnya Mbah nggak bisa lihat. Mbah teriak, dol, nama suami Mbak Sisi kan, tapi kalian gak datang. Mbah takut. Tiba-tiba pocongnya datang nindihin dada Mbah. Mbah gak bisa ngapa-ngapain. Mbah ambil gelas yang berisi air, Mbah siram ke pocong itu, baru pocongnya pergi, kata dia kan, kata si nenek. Terus Mbak Sisi dengar itu kaget, loh jam-jam segitu aku lagi terisak-isak nangis teriak, Mbah nggak dengar? Enggak, sama Mbak Sisi juga nggak dengar si nenek manggil mereka. Terus aku habiskan aja semuanya cerita di sini, maaf berpart-part. Jadi setelah kejadian teror malam itu tepatnya malam Jumat tuh ya, si nenek sama Mbak Sisi udah nggak dapet teror lagi sampai 2 minggu berikutnya. 2 minggu kemudian tepatnya di malam Jumat juga terjadi teror lagi. Jadi ceritanya waktu malam itu suami Mbak Sisi kebangun untuk nonton bola. Mbak Sisi di kamar lah kan sendirian masih tidur. Udahnya tiba-tiba telinganya Mbak Sisi ini bedenging gitu, nging gitu, suara kayak radio rusak lah kan. Kebangunlah Mbak Sisi dan kalian tahu, aduh merinding. Tiba-tiba waktu terbangun itu Mbak Sisi melihat ada 2 sosok kutil anak, yang satu warna hitam, satu warna putih. Yang hitam ini dia melayang-layang gitu terbang di atas kamarnya, atap kamarnya Mbak Sisi. Yang putih duduk di atas lemari sambil goyang-goyangin kakinya. Dua-duanya ini ngeluarin suara cekikikan khas kuntilanak, kalian tahu. Dan pada malam itu sunyi senyap, nggak ada suara sama sekali. Yang didengar cuman suara cekikikan itu aja, dan itu selama 10 menit. Nah, Mbak Sisi melihat dan mendengar hal menyeramkan itu selama 10 menit. 10 menit itu lama loh, Wak. Ya. Dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa ngucapin satu kata apapun, nggak bisa berdoa, nggak bisa teriak sama sekali selama 10 menit itu. Sampai akhirnya dengan segala kekuatan dia, Mbak Sisi ini berhasil mengucapkan satu kata, yaitu ibu. Ibu gitu kan, dia teriak. Nggak lama kemudian barulah hilang 2 sosok menyeramkan itu. Dan baru tuh samar-samar Mbak Sisi mendengar ada suara TV sama suara larinya si suami mau ke kamar. Dibuka pintu, suaminya bilang, "Kenapa lagi deh, ada apa, kamu kenapa?" Nah, waktu itu Mbak Sisi nggak mau cerita nih apa yang sebenarnya terjadi karena takut timbul kepanikan. Dia cuma bilang, "Nggak apa-apa mas, aku mimpi buruk gitu." Tapi nggak mungkin lah nggak kepikiran sama dia kan. Sampai keesokan harinya Mbak Sisi bilang, "Mas, gimana kalau kita berdua pindah ke rumah ibuku dulu, biar Mbah ditinggalkan dulu ke ibu dan ayahnya mas dulu untuk sementara, mas mau ya?" Mau suaminya. Udahlah, pindahlah mereka ke rumah ibu Mbak Sisi.
Nah betul tuh, nggak lama setelah kejadian itu mereka berdua pun pindah ke rumah ibunya Mbak Sisi. Selama tinggal di sana keadaan jauh berbeda, Wak, lebih tenang, lebih menenangkan lah gitu untuk Mbak Sisi. Sampai berhari-hari kemudian usia kandungan Mbak Sisi pun masuk 7 bulan. Nah biasanya kan kalau di Jawa ada kayak siraman 7 bulanan gitu loh, Wak, kan. Dibikinlah itu acara di rumah ibu Mbak Sisi. Semua berjalan lancar, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Sampai di akhir acara mereka lagi kemas-kemas gitulah ya di dapur, semua sudah selesai, ibu, adik-adik, ayah Mbak Sisi, suaminya kumpul lah gitu di dapur belakang kayak ngumpul-ngumpul kayak gitu. Terus tiba-tiba suaminya Mbak Sisi nyamperin Mbak Sisi, dia bilang, "Dek, kamu tahu nggak, Dek, aku mendapatkan informasi soal rumah itu dari ayahku." Karena kan suaminya Mbak Sisi ceritain apa yang dialami sama istrinya ke ibu dan ayahnya kan. Itulah kenapa Simbah dititipin ke mereka. Dan ayahnya ini berkata bahwa, nah jadi ceritanya suaminya Mbak Sisi ini mendapatkan info dari ayahnya yang mengatakan ternyata di kamar itu, tepatnya itu tuh dulu dijadikan kamar dukun oleh Pak D-nya sang suami bertahun-tahun yang lalu, sebelum akhirnya Pak D ini pindah ke luar negeri. Jadi Pak D ini memang suka manggil roh-roh gitu lah untuk perawangan. Dia bikin kayak praktek dukun, terus juga kayak ngirim ilmu santet gitu, bahkan lintrik ya namanya, untuk bisa ngerjain atau meletin orang gitu di kamar itu. Nah pada saat Pak D ini pindah, dia kayak lupa atau kayak gimana lah buat ngusir roh-roh itu. Dan itulah yang dialami oleh si Mbak Sisi dan nenek, makanya tuh sering diteror kan selama tinggal di sana. Dan juga sebenarnya nenek ini bukan kali pertama dia diteror gitu, udah sering, tapi apa daya nenek cuma bisa ada di atas kasur aja kan kayak gitu. Dan ternyata kenapa rumah itu direnovasi besar-besaran, itu adalah petuah dari orang yang dituakan di desa itu. Kalau mau diusir rohnya, lakukan renovasi besar-besaran gitu. Oke, kita lanjut, ini kisah penutupnya. Jadi setelah mendengarkan hal itu, semua orang yang mendengarkan kaget, terutama ibunya Mbak Sisi. Sampai akhirnya si kakek Mbak Sisi memberitahu kepada suami Mbak Sisi, "Dol, besok kamu pergi ke sungai ini, kamu ambil airnya tepat di sumbernya, kasih sama kakek." Sang kakek pun mendoakan air sungai tersebut diminumkan kepada Mbak Sisi, suami dan nenek. Dan sisa air itu kayak disiram-siram gitulah di sekitaran rumah nenek. Udahnya, alhamdulillah setelah kejadian itu renovasi sudah berhasil juga dilaksanakan, sudah tidak ada lagi teror di rumah itu, Wak. Mbak Sisi juga alhamdulillah berhasil melahirkan baby dengan selamat dan sehat, sampai akhirnya mereka sudah kembali lagi ke rumah nenek. Tapi entah kenapa setelah kejadian tersebut Mbak Sisi jauh lebih peka, jauh lebih tajam. Mbak Sisi jadi bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dan bahkan sampai sekarang udah kayak biasa aja gitu Mbak Sisi ngelihat hal-hal mistis kayak gitu. Begitu ceritanya. Makasih yang sudah nonton. Selamat puasa.